Oke, balik lagi di podcast kebanggaan kita, yaitu podcast Koja Kito. Apa sih Kak Koja Kito? Bekerja Sambil bercerita. Setelah sekian purnama, akhirnya saya terpanggil lagi menjadi host podcast ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Isyatanika. Saya berasal dari kelas 11 AKL 1. Dan di depan saya adalah narasumber saya yang cukup tampan dan juga berprestasi. Boleh dong Kak, kenalin diri Kakak dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ferdi dari kelas 12 AKL 4. Boleh dong saya hai dulu sama Hai. warga AKL. Hai. AKL. Riwayat sekolah Kakak nih dari SD, SMP dan sekarang magang di mana tuh Kak? Boleh dong disebutin dulu sama teman-teman. Ya, kakak berasal dari SD Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam yang di Jalan Mangun Solo. Yang buat anak SD ya, yang ini alumninya ya. Komen-komen. Terus SMP. Terus SMP-nya di SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Deket sini ya Kak ya? Ayo, yang di dekat pasar tuh. Iya, tahu. Saya hai dulu. Hai, Halo buat warga SMP 3. SMP 3 ya, nonton ya. Sekarang lagi PKL di mana Kak? Magang di mana? Kalau sekarang magangnya di Dispora, di Dinas Pemuda dan Olahraga. Lupa Cocok. juga Kak ya. Cocok untuk Kakak yang berprestasi di bidang olahraga ya Kak ya. Iya. Kalau misalkan lagi magang nih Kak, Kakak tuh bisa nggak sih kayak kalau misalkan lagi magang terus ada panggilan untuk Ferdi hari ini ada lomba nih. Kakak tuh magangnya gimana Kak? Atau bagi-bagi atau izin dulu atau gimana? Kalau Kemarin ada dak pas lagi magang terus ada panggilan untuk lomba? kalau untuk sekarang sih Belum. belum sih. Belum. Belum ada sih untuk lomba kalau sekarang. Kalau untuk kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa Kak? Latihan, jogging, lari, kebiasaannya tuh. Kalau latihannya tuh di mana Kak? Kalau boleh tahu? Nah, sekarang kakaknya latihannya di Taman Olahraga Megang yang di depan SMK Negeri 1 nih. Siapa yang ngajar biasanya Kak? Pelatihnya siapa Oh, pelatihnya Pak Boleh. Muslim. Pak Muslim. Pak Kamal Muslim Kamal namanya. Oh, untuk kalau misalkan Kakak ini kan punya banyak prestasi di bidang petinju, pastinya Kakak bakalan meningkatkan energi Kakak dan juga badan Kakak agar kuat. Biasanya makan apa aja sih Kak? Tiap pagi atau tiap sore atau siang? Sarapannya tuh kalau pagi itu Tuh makan jangan kayak makan yang keras, yang padat-padat lah. Misalnya padat-padat. Jangan makan nasi dulu kan. Oh, jangan makan nasi dulu. Ya, Tidak boleh Kak ya? ya bukan tidak boleh sih. Kalau untuk atlet nih kurang kalau makan nasi dulu. Cak misalnya tuh sarapannya tuh cak telur lah, minimal telur, teh, susu. Nah, gitu kalau sarapannya. Kalau makan siang? Kalau makan siang nah boleh yang makan yang berat-berat. Berat-berat. Cak. Nasi nasi padang nah kan. Itu berat boleh. Kalau misalkan kalau atlet tuh makan malam nggak sih? Katanya kan nggak boleh makan malam agar biar nggak obesitas. Ya. Kalau Kakak gimana? Kalau menurut Kakak? Kalau malam sih boleh sih, tapi jangan asalkan lewat dari sekitar jam 10 lah. Di bawah ke jam 10 boleh makan. Boleh. Ya. Kalau dilewat jam 10 itu lagi lemaknya berlebihan. Jadi paginya tuh kan dari sumber yang di itu tuh Konsumsi. ya konsumsinya tuh kan tidak tercerna. Oh. Terus juga sekarang Kakak juga membawa medali-medalinya. Boleh Ya. dong Kak sebutin sika-sika. Wow. Nah, dari yang mana dulu nih? Bebas. Yang baru. Yang baru ini yang lari kemarin, yang lari yang di Lubuk Linggau, Payu Blahai Rohis kemarin. Wah. Ini. Terus ini yang baru juga nih, yang Porprov Lahat yang di Tinju juga. Ya, tinju ini. Ini lari. Yang ini lari, yang ini tinju, yang Porprov Lahat. Ternyata tak cuman petinju aja. Terus Ngejalani hobi juga. wah, Terus ini tarung bebas. Tarung bebas? Yang ini kaki, Oh. siku main juga gitu. Ini tarung bebas. Yang ini waktu SMP ini. waktu SMP. Ya. Tengok. Yang ini waktu SMP. Porprov Oku. Wah.
Pekan olahraga pelajar pekan olahraga provinsi. Kalau yang ini kakak kemarin Popda, pekan Juara olahraga pelajar daerah. Terus ini nih lumayan susah lah dapatinnya. Kemarin tuh abis menang ini kan, terus seleksi lagi untuk ikut ke Popnas. 2 kali lah kakak lombanya tuh. Terus habis ke Popnas, yang ini Payu Belahai di Linggau 10K Tengok. dari Masjid Agung itu nyampe ke Tama itu TOS, tahu gak? Iya, tahu. Ya. Wah, banyak ya. Lumayan. Kan kakak juga ikut di pertandingan kan kak. Pastinya kalau misalkan dapat banyak medali, itu kan ada peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar pas lagi sparring. Ya. Nah, peraturan apa be yang nggak diboleh ngelanggar? Atau misalkan ada titik yang nggak boleh kita sentuh atau apa be? Titik yang tidak boleh ditinju dia. Iya. Yang titik yang tidak boleh tinju tuh dari pusat ke bawah, terus yang di kepala bagian belakang. Nah, itu yang tidak boleh ditinju. Terus sama apa lagi ya? Yang di bagian kemaluan. Nah, itu tidak boleh tinju itu. Nggak boleh. Ya, kalau ditinju mungkin pelanggaran. Kalau di pelanggaran terus mungkin bisa didis. Didis. Ya. Biasanya kalau misalkan sekali pelanggaran itu dikurangin poinnya berapa kak? Kan itu kan petinju kan pakai poin juga kan? Ya. Nah, kalau poinnya sih dikuranginya per duo sih. Betul. Ya. Oh. 2 poin dikurangin kan. Itu ngerugiin itu juga petinju juga. Ya pastinya. Ya. Kalau misalkan tidak kena nih kak, kan kita kan ninju tuh kan, terus Ya. tidak kena sama yang nak kita tinju tuh, itu dapat poin atau macam mana kak? Nah, Dikurangin poinnya. Kalau tidak kena ya tidak dapat poin. Tidak apa-apa kalau Tapi tidak kena. Dah apa? Ya tidak apa-apa. Oh, kemarin juga sempat nengok di itu katanya kurang di poinnya gara-gara tidak tepat sasaran, tapi ternyata ada apa ya? Tidak. Terus juga untuk kan kalau misalkan petinju tuh kan pakai kayak yang di sini tuh apa? Ya, pelindung kepala. Ya pelindung kepala sama yang di sini. Itu namanya apa kak? Yang pelindung kepala itu namanya headguard. Oh. Sama dia tuh cuman makainya tuh headguard, pelindung gigi, sama sarung tinju. Oh, cuma sering ini Ya. dah pakai Yang badan itu biasanya untuk Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai itu tarung bebas lah yang pakai kaki, tendang-tendang. Oh. Ya, kickboxing juga pakai itu. Kalau tinju Itu kita tidak ya. boleh tendang-tendang ya kak ya? Ya, kalau tinju itu terus khusus untuk tinju. Iya ya. Ya, main tinju-tinju. Biasanya kalau misalkan latihan tuh dari jam berapa sampai jam berapa kak? Nah, tergantung sih kalau latihan tuh. Kalau misalnya ada event-event tinju, ada cakna lomba kan, itu kan harus di training center dulu kan. Aku di Popnas kemarin itu di Linggaunya latihannya selama 2 bulan. Terus di Palembangnya kan nginap di sana selama sebulan kemarin. Kakak kemarin di-spend lah selama sebulan itu tidak sekolah. Sebulan full itu. tidak Terganggu sekolah. gak sama nilai? Nilainya Nilainya terganggu? enggak sih, soalnya di-spend juga kan. Kayak 2 sebulan kemarin, sebulan lebih sih waktu Popnas kemarin di Palembang tidak sekolah. Terus latihannya lumayan berat sih kalau waktu di Palembang itu. Soalnya kan itu kan Popnas lah nasional lah, pekan olahraga pelajar nasional. tapi untung dapat ya kak ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan nih kak yo, kan ada kayak petinju tuh kan, yang kakak dapat kan ditinju juga pastinya kita kan. Nah yang paling sakit tuh kakak ngerasa pas lawan siapa? Kalau misalkan masih ingat? Yang masih ingat sih lawan banyak sih. Ya, yang paling sakit tuh nak. Paling sakit Popnas ini sih ada kalanya juga waktu lawan Sumatera Barat. Oh, Ya, kakak perwakilan dari Sumatera Sumsel. Selatan. Oh, Ya. hebat. Waktu itu kan cuman lah sedih nih kan pokoknya sampai nangis-nangis kan kalah waktu di pertandingan tuh kan. Sedih, terus nyesek juga latihan udah berbulan-bulan terus kalah. Ya ada apa Ya, sih? nyesek sih.
agak nyesek, tapi Iya. kalau misalkan Ca itu tuh udah apa karena kita udah yang berjuang. Ya, Kemarin siapa Kak yang dampingin kakak pas ke Palembang? Palembang banyak sih atlet-atlet linggau. Kalau dari olahraga tinjunya mungkin cuman 2 ekor orang. Aku dengan Neha. SMA 1 juga? SMA 1 juga. Oh. Dia tuh kelas 12 juga. Kelas 12? Ya kelas 12. Yang 12 AKL 1, yang Neha. Neha Putri Swatun. Oh ya yang kemarin dipanggil ya Kak ya? Ya, itu kawan dari SD SD waktu tuh SMP juga. Sekarang Oh, sahabat. SMK ya. Sahabat. Bisa ngomong sahabat lah. Apresiasi dari sekolah tuh untuk kakak tuh apa Kak? Kan kakak lah banyak nih kan dapat penghargaan untuk mengikuti lomba. Apa Kak apresiasi yang dikasih sama sekolah? Apresiasi yang dikasih sekolah sih mungkin duit lah. Duit? Duit. Wow. Terus dikasih nilai bagus juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau apresiasi dari orang tua kan biasanya kan kalau misalkan kayak kakak ngikutin satu lomba terus menang pasti kayak wah anakku ini ikut lomba hebat banget. Gitu gak Kak? Kalau untuk orang tua sih bangga lah kan, anaknya udah berprestasi kan. Pernah juga yang ibu kakak tuh waktu kakak kalah tuh nangis juga dia. Sedih kan. Ikut gak Hah? ibunya pas kemarin ke Palembang? Tidak. Tidak. Ya, soalnya ibunya di rumah sama ayah kakak kan di Iya. rumah. Waktu itu kan ibu kakak tuh nangis sambil ditelepon, kakak juga nangis. Ibu kakak tuh gak tahan waktu kakak juga nangis waktu kakak kalah tuh kan. Jadi sama ayah kakak juga nangis, sekeluarga sih nangis di telepon itu. Ditelepon kan, kata ibu kakak kan semangat terus katanya. Jangan mudah menyerah katanya. Ini cuman pengalaman, tambah lagi pengalamannya. Jadikan ini sebagai pelajaran, sebagai pengalaman juga kan. Biar termotivasi ya. Ya, biar termotivasi untuk pertandingan selanjutnya. Kalau misalkan ya Kak, kakak tuh kan masuk ke dalam atlet. Ya. Nah kakak yang mikir dari awal pas pertama kali kakak mau masuk menjadi atlet itu tuh pas kapan Kak? Terus motivasi apa yang kakak dapetin untuk biar bisa masuk ke atlet? Masuk atlet sih motivasinya dari Ayu sendiri sih. Oh, Ayu juga? Ayu kakak juga petinju juga soalnya. Wah hebat sih. Awalnya tuh kan Ayu kakak kan waktu itu kan dia sendiri kan ikut tinju kan waktu dia masih SMP lah, kakak masih SD kan waktu itu kan. Waktu SMP tuh Ayu kakak kan ikut tinju. Nah, pernah lomba juga ya kan waktu di Lahat dia lombanya. Waktu itu nah juara berapa ya? Juara dua kan, dapat duit kan. Nah, dapat duit kok. Oh, mikir dari duit nih ya. Ya, duit nih ya katanya. Kata Ayu kakak kan, "Dek, nah ikut dah Dek, tinju Dek," katanya. Boleh gak? Awalnya kan kakaknya iseng-iseng dulu kan, nyoba-nyoba kan. Terus yang kelamaan iseng-iseng, nah latihan keras waktu itu sparring juga kan. Awalnya tuh takut kan. Pernah sparring juga nyampe hidungnya nyampe berdarah kakak kalau sparring. Iya. Gila pasti pukulannya kuat min Ya, itu. kuat sih. Ya. Terus kan waktu awal-awal sparring tuh nyampe berdarah. Iya. Kakak terpilih jadi atlet Lubulingga kan. Awal tuh kakak ikut lomba di waktu kelas 1 SMP. Satu SMP? Iya, satu jadi SMP. pas mulainya tuh pas kelas berapa SD. Ya kelas 6. Kakak mulai latihan kan. Nah, SMP-nya mulai terpilih jadi atlet Lubulingga. Terus kakak lomba ada kejuaraan di mana ya? Di Pali. Di Pali, kejuaraan antara daerah kan. Kakak mewakili Linggau terus menang. Alhamdulillah. Tapi waktu itu kan kakak masih kecil kan waktu itu kan nyampe mana ya? Nyampe nangis juga kan. Termotivasi juga karena orang tua kan waktu itu. Terus medalinya bukan medali sih, piala. Udah kakak bawa. Takut hilang. Tidak sih, berat bawanya. Lumayan gede.
Nah, lumayan gede, lumayan. Tidak muat juga di tas. Nggak mungkin taruh di tas. Kita coba tengok medali-medalinya. Hebat sih, banyak. Dulu aku sempet ikut silat, tapi emang sekarang nggak lagi ikut. Tidak menekunin. Enggak. Nah, Aku tuh orangnya bosenan. ya. Nyubo terus kayak setahun yaudah nggak jadi. Ini pasti lahat Ya, waktu porprov. berat. Ini sih yang paling bagus. Ini lari ya? Ya, lari. Kakak juga hobi lari sih. Hobi galau. Ya. Olahraga apa sih kak yang kakak kayak wah nih passion aku nian nih kayaknya. Mungkin ditinju nih lah. Waktu itu kan kakak nih waktu SMP itu sering belago lah kan. Oh, termotivasi Iya, juga. termotivasi kan. Itulah ayo aku ngajak waktu SD itu kan katanya ikut tinju be, ayolah kata kakak kan. Lebih baik cak itu ya kak daripada kita belagu cak itu kayak belago. bakalan ngerusak nama kita juga, nama wong tua juga. Yo. Jadi ngikut. Tapi wah banyak sih. Fornas. Nah, itu tarung bebas itu. Pas tarung bebas yang mana kak? Tarung bebas itu pokoknya waktu tarung bebas itu kaki, tangan main galau itu. Waktu Bisa, Cak Kak? belago lah, alhamdulillah. Wow. Pas ini di Payu Belaha ini pas kapan kak? Ini waktu baru-baru ini Baru-baru sih. ini, pas ya. kapan? Waktu bulan ini sih. Bulan ini? Iya. Oh. Payu Belahai. Iseng-iseng sih kakak ikut tuh. Tapi dapet. Alhamdulillah. Iya. Ini juga. Nih apa kak? Ini di Porprov. Di Oku. Ini tinju juga. Ya, tinju. Kebanyakan tinju sih. Kalau yang untuk lari mungkin cuman duo kalau lari. Tadi Ya. mana yang lari? Lari. Oh yang ini. Ah ya, sama yang ini. Ini di mana larinya? Ini di Linggau juga. Pas kapan? Itu waktu 2023. 2023. Ya. Oh. Itu 10 km dari Masjid Agung ke Tos. Ini dari Masjid Agung ke Tos juga? Bukan, ini dari Tom tuh ke Bank BRI, terus balik lagi 5 km. Oh. Pasti kakak kuat banget fisiknya. Lumayan. Kalau misalkan di SMEA, kakak ikut apa aja? Eskul atau organisasi? Kalau eskul nggak ada sih kalau di SMEA. Nggak ada? Karena sibuk latihan tinju soalnya. Terlalu menekunin. Iya. Kakak pernah nggak sih berada di fase yang kayak ada yang bosen nih anak latihan hari ini, nggak usah latihan terus besoknya juga cak itu. Saya aku kemarin juga cak itu pas latihan silat. Sering sih waktu itu bosen, udah bosen sih latihan hari ini. Terus kalau nak ngatasi bosan dia itu paksoin. Oh faksoin. Paksoin harus cak mana ya? Yo, paksoin cak jadi ke motivasi cak. Oh iya kemarin aku kalah. Kalau aku harus malas-malasan cak ini, aku akan kalah lagi. Ya. Cak itu harus motivasinya. Soalnya kemarin tuh kan aku juga melok silat. Ada nih yang di fase kita tuh bosan untuk ngikutin suatu kegiatan yang emang setiap minggu kita lakuin. Jadinya kayak dia males nian melatihan hari ini nih. Terus untuk besok-besoknya malas lagi, terus malas terus keluar. Jadi kayak itu. Padahal kemarin tuh cukup menekuni. Emang enggak pernah melok lomba sih. Cuma latihan bahaya untuk latgap atau camano sih. Kalau saya itu harus ada motivasi untuk latihan sih. Harus ada tujuan, tujuan nak juara inilah misalnya, harus tahun ini aku harus ikut porprov. Harus ada juara, harus ada tujuan lah. Tujuan untuk biar kita tidak bosen. Iya. Harus ada motivasi lah, misal tahun ini aku harus minimal juara 3 porprov lah. Kalau kakak cak itu sih motivasinya biar semangat latihan. Hebat sih. Soalnya aku nggak bisa cak itu. Untuk manfaat yang kakak ikutin untuk manfaat mengikuti lomba tinju tuh apa kak? Kalau manfaatnya mungkin bisa bela diri, Iya. terus
Boleh dong ngajarin. Ya nanti. Manfaatnya sehat juga. Kalau berprestasi bisa banggain kedua orang tua. Itulah manfaatnya. Jadi kesimpulannya kita kalau misalkan ngikutin suatu kegiatan kita tuh harus menekuni ya biar kita tuh bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang kita inginkan. Kalau untuk menekuni juga tuh tidak boleh, soalnya kita tuh harus pandang di pinggir-pinggir kita itu ada olahraga yang bagus, kayak misalnya kakak juga ikut lari. Ya, lari. Oke, jadi mungkin cuman ini be yang bisa kita bahas untuk podcast kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.